Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah jami'an, bil khusus para asatidz yang kalau tidak saya sebut namanya bukan berarti saya kurang hormat, dan semua saja yang hadir yang dirahmati Allah. Ada satu buku yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang diberi judul Kitabut Tauhid. Syekh Muhammad ini sudah wafat 230 tahun yang lalu. Beliau menyusun banyak kitab, salah satunya adalah Kitab Tauhid ini. Dan di dalamnya ada banyak bab. Salah satu bab adalah beliau kasih judul bab dari salah satu dari kitabnya ini, Fadlut Tauhid, keutamaan Tauhid. Ya. Di dalamnya oleh beliau dicantumkan satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kemusyrikan, mereka mendapatkan jaminan keamanan dan mereka berada di dalam petunjuk. Kemudian dirangkai oleh Syekh Muhammad satu hadis, ya. Man syahida alla ilaha illallah, siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan bersaksi juga bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah juga, wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang ditiupkan ke rahimnya Maryam oleh Allah, wa ruhum minhu, dan ruh Isa ini dari Allah karena beliau bukan Tuhan sehingga tidak bisa menciptakan rohnya sendiri, yang menciptakan adalah Allah sendiri. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan dia meyakini bahwa surga benar-benar ada, neraka benar-benar ada. Adkhalahu wahul jannata ala ma kana minal amali, dia akan dimasukkan ke dalam surga tergantung amalnya. Ya. Ini sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kita mau menerangkan sedikit tentang sabda ini.
Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Ini adalah realitas dari terjemahan la ilaha illallah. Karena ada banyak sesembahan-sesembahan. Sembahan itu sembahan. Tapi sesembahan-sembahan selain Allah ini adalah sesembahan yang batil. Yang benar adalah Allah saja. Ya. La ilaha illallah mengandung ya, an-nahyu wal isbat. Ya. Yaitu meniadakan ya, dan menetapkan. Ya. Meniadakan sembahan yang benar selain Allah, menetapkannya adalah bahwa yang benar adalah Allah saja. Meniadakan sembahan yang lainnya dan menetapkan yang benar adalah Allah saja. Ya. Kemudian Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Hamba Allah tidak boleh disembah. Tapi utusan Allah harus ditaati. Di saat yang sama. Tidak boleh disembah, biar harus ditaati. Ya. Kemudian wa anna Isa Abdullah. Nabi Isa ini adalah hamba Allah juga. Yang ditaati di zamannya. Dan bahkan setelah Nabi kita SAW itu diutus, beliau sendiri harus kemudian mengikuti apa yang menjadi wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Buktinya adalah ketika besok hampir kiamat beliau diturunkan, beliau mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak menghidupkan lagi syariat beliau ketika beliau diutus dan masih berada di bumi. Ya. Dan di dalam tafsir Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala, Nabi Isa itu disebutkan wa hamluhu wa waladuhu fi yaumin wahid. Hamilnya Ibu Maryam dan hari melahirkannya adalah dalam satu hari saja. Jadi begitu mengandung dan kemudian melahirkan. Jadi Nabi Isa itu dicipta oleh Allah dalam perut Ibu Maryam ini dalam keadaan sudah menjadi bayi. Silahkan ini dia di dalam tafsir Ibnu Abbas. Ya. Kemudian hari itu juga dilahirkan di bawah pohon kurma. Ya. Rasa sakit Maryam ini untuk melahirkan memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Jadi tidak benar di dalam kandang kambing. Tidak benar. Di bawah pohon. Ya. Dan bahkan waktu itu ibunya Nabi Isa ini mengatakan, wahai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Kemudian Allah menyeru dari tempat yang rendah sambil mengatakan lewat perantaraan malaikat Jibril, Allah tahzani, kau jangan bersedih hati. Allah telah menciptakan di bawahmu itu sebuah sungai kecil yang jernih airnya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya buah kurmanya akan jatuh, buah kurma yang masak, rutoban janiyah, yaitu buah kurma yang masak, dan kemudian disuruh makan untuk supaya kemudian jadi kuat. Dan minum airnya. Dan saat itu lahirlah Isa alaihissalam. Dicipta oleh Allah dalam keadaan sedemikian rupa, tidak memiliki bapak. Dan Allah menyebutkan inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Allah menciptakan Isa itu seperti Allah menciptakan Adam. Adam ini tidak pakai bapak ibu. Allah bisa menciptakan. Ya. Dan kemudian Allah mencipta Isa tanpa bapak. Allah mencipta Hawa tanpa ibu. Tidak melalui proses kelahiran dia dikandung oleh ibunya. Jadi Allah Maha Kuasa mencipta orang tanpa bapak ibu, Adam. Mencipta orang tanpa ibu, Hawa. Mencipta orang nggak pakai bapak, Isa alaihissalam. Dan mencipta orang nggak pakai bapak ibu, maaf, kita ini semua. Ya.
Kemudian ikhwan fillah, di dalam kitab ini juga dirangkai hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Karena sesungguhnya Allah itu mengharamkan atas api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ucapnya itu hanya mengharapkan ridho Allah saja. Mari kita ucapkan bareng-bareng la ilaha illallah ini dengan mengharap ridhonya Allah. La ilaha illallah. Mari. Ini. Ya. Kemudian juga dirangkai oleh Syekh Muhammad suatu hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis itu ucapan, perkataan. Al-Qudsi itu yang maha suci, yaitu firman-Nya Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Qudsi ini, dalam hadis Qudsi ini yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Qala Musa, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa berkata kepada siapa? Kepada Allah. Ya Rabb, wahai sesembahanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ajarilah suatu kalimat kepadaku yang bisa aku pakai untuk ingat kepadamu dan berdoa kepadamu. Maka kemudian Allah berfirman, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Qala Musa, berkata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibaduka yaquluna hadza. Wahai sesembahanku, semua hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qal, maka Allah firman, ya Musa, lau anna samawati sab'u wa amirahunna min ghairi wal ardina sab'u fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hai Musa, seandainya 7 lapis langit beserta penghuninya selain aku, dan 7 lapis bumi, dan apa saja yang di antara langit dan bumi berada di dalam satu kiffah, timbangan. Wa la ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah berada dalam timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Ini saya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Semian agungnya yang diberikan kepada kita ini. Maka setiap muslimin, siapapun itu, dikatakan oleh Nabi kita SAW dan diyakini oleh kita sebagai seorang muslim, lebih mulia dari Ka'bah dan lebih mulia orang mukmin daripada hari Arafah, di Arafah, daripada hari Arafah di Arafah itu sendiri. Lebih mulia seorang mukmin. Dan oleh karena itu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sabul mu'min fasik wa qatluhu kafir. Mencaci maki seorang muslim itu fasik dan membunuhnya kafir. Nah, bagaimana dengan mencaci maki Rasul? Ya. Dalam hal ini ada satu buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab ini dikasih judul oleh beliau As-Saril Maslul liman syatimi Rasul. Pedang yang terhunus bagi orang yang mencaci maki Rasul. Dan di dalamnya semua imam madhab yang 4 bersepakat bahwa orang yang mencaci maki Rasul itu dibunuh wala yustatab, apa itu, dan tidak diminta tobatnya. Tidak diminta tobatnya.
Kalau dia seorang muslim, maka dia telah murtad. Dan kalau dia orang kafir, ya dari kemarin dia sudah murtad. Karena kullu maudin yuladu alal fitrah. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya. Ehwana fiddin. Dan bahkan ini sudah kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Muslim tentang bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya dan dijalani oleh para sahabatnya untuk mengambil nyawa dari orang-orang yang caci maki Allah dan Rasulnya. Ya. Dan bahkan di dalam kitab As-Sarimil Maslul ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala diterangkan muslim yang lain tidak diperbolehkan untuk kemudian membela mereka yang telah mencaci Rasul. Ya. Bahkan tidak sekedar membela, tidak termasuk orang yang mengutuk pun nggak boleh. Nah ini ya. Jadi adalah suatu hal yang mesti harus kemudian diadakan tabligh yang seperti ini di mana-mana untuk supaya kemudian dikenalkan kepada kaum muslimin bagaimana hak-hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh siapa ini? Emmanuel Macron. Ya. Sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak orang sebelumnya. Ya. Sudah dilakukan oleh banyak orang sebelumnya. Dan nilainya sama. Dan hukumnya juga sama sebetulnya. Tidak kemudian ada perbedaan dalam hal ini. Wah ini kalau orang itu ya jangan. Kalau yang ini tidak apa-apa. Kalau orang Eropa tidak apa-apa. Kalau orang Indonesia tidak boleh. Jangan demikian. Saudara sekalian yang saya hormati, saya meneruskan dulu tentang tauhid tadi. Tentang asas dasar dari agama kita yang sangat kokoh, yaitu tauhid. Ehwana fiddin. Saya mau tanya sama saudara sekalian yang hadir di sini. Ya. Kalau yang namanya wudu bisa batal? Bisa batal enggak? Yang namanya sholat bisa batal? Yang namanya asyam bisa batal? Yang namanya sedekah bisa batal? Ya, yang namanya sedekah tetap bisa batal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian kalian dan menyakiti orang yang menerimanya. Artinya sedekah bisa batal. Pertanyaan saya berikutnya, apakah yang membatalkan wudu, ya, yang batal wudu, buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan yang lainnya, ya, juga membatalkan sedekah, membatalkan pahala sedekah enggak? Kalau ada seorang sedekah kemudian dia buang angin, batal sedekahnya enggak? Sekali lagi pertanyaannya, kalau ada orang yang buang angin, buang air kecil, buang air besar, membatalkan pahala siamnya enggak? Sekali lagi pertanyaannya, sholat bisa batal? Sedekah bisa batal? Syam bisa batal? Wudu bisa batal? Syahadat juga bisa. Ya. Ini banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa syahadat gak bisa batal. Ini keliru. Kalau yang batal wudunya, silahkan untuk kemudian berwudu lagi. Ya. Dan kalau pun toh saat itu kemudian dia wafat, ya, dia akan menghapus semua amal-amal sebelumnya. Ini berbeda dengan kalau yang kemudian batal itu adalah syahadatnya. Kalau yang batal itu syahadatnya,
habitat a'maluhum, dihapus semua kesalahan, semua kebaikan-baikannya, dihapus semua kebaikannya. Pahala salatnya yang dia lakukan berapa puluh tahun, dia mati dalam keadaan kafir, batal, hilang, dihapus oleh Allah. Demikian juga asyamnya, sedekahnya, zikirnya, bacaan Qur'annya, ya semua. Nah, salah satu yang membatalkan syahadat adalah pluralisme agama. Apa? Pluralisme agama. Anggapan yang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Anggapan yang mengatakan bahwa semua agama itu bisa mengantarkan pemeluknya ke surga. Anggapan yang mengatakan bahwa besok surganya orang Islam dengan surganya selain Islam itu hanya bersebelahan. Kata mereka, orang mau ke surga itu bisa lewat Islam, bisa lewat Kristen, bisa lewat Protestan, bisa lewat Hindu, bisa lewat Buddha, bisa lewat Yahudi, bisa lewat agama Rasul, agama kepercayaan. Dan katanya lagi, besok itu Nabi Muhammad SAW katanya akan duduk bersanding dengan Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Bunda Teresia, untuk menunggu masing-masing umatnya masuk dalam surga. Wal iyadu billah, na'udzubillahi min. Hati-hati. Sekarang ini disebarkan di kalangan kaum muslimin. Dan karena telah keberhasilan sedemikian rupa, mereka merasa kemudian menjadi bangga akan apa yang menjadi program utama untuk menjauhkan Islam, orang Islam dari agamanya, yaitu dengan apa yang disebut sebagai pluralisme agama ini. Ya, hati-hati. Ya, kabeh agama podo, kabeh agama benar, ini menyesatkan. Dan kalau kemudian seseorang meyakini saat itu dia telah batal syahadatnya, karena dengan menyaksikan seperti ini dia menyamakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Sang Buddha, dengan Yesus Kristus, dengan yang lainnya. Di saat yang sama dia samakan antara Quran dengan Bhagavad Gita, Zen Avesta, Weda, Tripitaka, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Talmud, atau Centini Hikayat Jati, Pranowo Kenyong, Gedarmo Gandul, Atoloco. Waliyadillah. Dia samakan. Ya. Saya mau tanya sekarang kepada saudara sekalian, tahu kalau sama kereta api sama enggak? Kalau ada yang mengatakan sama, dia tidak akan dimasukkan neraka karena ucapan itu. Tapi kalau dia samakan antara Allah dengan Yesus Kristus, ya, pasti dia akan diganjar jahanam. Hati-hati, kurang keras enggak ini aku ngomong? Kurang banter enggak ini? Sudah jelas. Kalau kita samakan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Dalai Lama, pasti diganjar dengan jahanam. Nah, yang Prancis sekarang ini disamakan. Yang namanya kreativitas, ya, kepada siapapun, tidak boleh orang itu marah. Katanya demi kebebasan. Tapi nyatanya, ketika gambar Emmanuel Macron dengan istrinya sebagai foto resmi negara oleh Presiden Chechnya, gambar istrinya itu diganti dengan gorila, marah dia. Dan kemudian Presiden Chechnya mengatakan, ini kebebasan
kreasi katanya. Diem kemudian dia. Ya. Loh, kok tiba-tiba dia jadi marah? Ya. Bagaimana kaum muslimin seluruh dunia yang sedemikian rupa cintanya kepada Nabi? Hati kita ini perih. Ketika kita sudah diajari kalimat bareng-bareng mari, la ilaha illallah. Siapa yang ngajari kita? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngajari Nabi? Allah SWT. Dari 7 petala langit. Dan bahkan tadi menurut hadisnya beliau, hadis qudsi dari Allah Ta'ala, kalau langit yang 7 atau lapis 7 ini berada di dalam satu timbangan dan apa saja yang ada di bawahnya dibanding dengan la ilaha illallah lebih berat la ilaha illallah. Padahal bagaimana menerangkan tentang 7 lapis ini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan tentang 7 lapis langit. Langit yang kalian lihat yang biru itu adalah langit dunia. Di atasnya ada langit lagi. Sabda Nabi, jarak antara langit dunia itu dengan langit di atasnya sama dengan jarak antara langit itu dengan bumi. Langitnya langit. Waduh. Baru langit itu aja sudah besar. Ini lebih gede lagi. Kemudian langit ini yang kedua ini punya langit lagi di atasnya. Yaitu langit yang ketiga. Jaraknya sama. Seperti bumi ini dengan langit yang pertama. Antara langit yang kedua dengan yang ketiga. Terus. Yang tiga dengan yang keempat, keempat dengan kelima. Yang 5 dengan ke-6 jaraknya sama seperti langit dan bumi. Makin besar, makin besar, makin besar. Masya Allah. Nah, langit yang ke-6 ini yang namanya Sidratul Muntaha. Loh, Sidratul Muntaha itu kan langit yang ke-7. Dasar dari Sidratul Muntaha itu adalah dasarnya langit ke-6. Puncaknya Sidratul Muntaha itu adalah puncaknya langit ke-7. Jadi keseluruhan dari langit yang ke-6 dan ke-7 itu adalah Sidratul Muntaha. Yang dimana dalam kitab Sahih Bukhari, dalam bab Bad'ul Khalqi, subbabnya tentang malaikat, ya, Nabi melihat ketika Isra wal Mi'raj, melihat malaikat Jibril ini, ya, yang memiliki 600 sayap. Yang satu sayap itu kalau digelar menuhi langit dan bumi ini. Ya Allah, malaikat. Dilihat di mana? Sidratul Muntaha. Kemudian apakah langit yang ke-7 ini merupakan makhluk yang paling gede? Bukan. Di atasnya ada air. Dan airnya ini yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan juga di dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir diterangkan airnya ini lebih gede daripada langit yang 7. Perbandingannya adalah seperti halaqah fil falati. Halaqah itu gelangnya para ibu-ibu. Karena kalau pria tidak boleh pakai gelang. Ya. Gelangnya para ibu. Kalau ditaruh di gurun pasir sejagat. Jadi kalau gelang itu ditaruh di atas meja ini aja sudah kelihatan bagaimana perbandingannya. Apalagi gelang ditaruh di dalam, perbandingannya dengan gurun pasir yang sedemikian rupa besar. Besar airnya ini. Ya Allah. Ya. Apa ini yang paling gede? Bukan. Di atasnya lagi ada ars. Arsnya Ar-Rahman. Arsnya Allah Ta'ala. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan juga oleh muridnya yaitu Ibnu Katsir. Ya. Di dalam Al-Hidayah wa Nihayah
min yakutatin hamra, dari permata merah. Ya. Dan besarnya arsy-Nya Allah itu, tahta singgasananya Allah itu lebih gede daripada airnya. Perbandingannya seperti gelang kalau ditaruh di gurun pasir. Allahu Akbar. Ya Allah. Dan kalau malaikat itu terbang dari ujung ars ini ke ujung yang satunya, menempuh waktu 500.000 tahun baru sampai. Padahal malaikat ini kalau dari bumi sampai ke langit itu cuma satu kebasan. Bus sampai. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Apa yang namanya ars ini? Oh Masya Allah, sebentar. Sebelum yang di atasnya apa, kita akan aturkan dulu. Di samping kanan ars, ini berarti di atas surga yang tertinggi, langit yang ketujuh. Di atasnya ada air, di atasnya air ada ars. Di samping ars Ar-Rahman ini ada wasilah. Ya. Apa itu wasilah? Surganya Nabi Muhammad SAW. Sedemikian rupa Allah menempatkan beliau di situ. Di atas surganya Jibril, di atas surganya Nabi Ibrahim, di atas surganya nabi-nabi yang lainnya. Samping ars wasilah. Masya Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan sulah, wahai Muhammad, kami, kata Allah, telah mengangkat namamu di tempat yang terpuji. Namamu di tempat yang terpuji. Setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum Nabi Adam ada, sudah ada tulisan ini di surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Bagaimana tidak wajib kita membela beliau? Ini tempatnya di wasilah. Betapa enggak perih hati kita ketika Nabi kita itu dilecehkan. Mbok menawa nek neng kene wis dadi peyek. Hancur lebur itu si Emmanuel Macron itu kalau di sini ya. Dan kita enggak takut kalau umpamanya harus dipenjara ya. Atau mabuk, justru malah nyusul siapa itu yang membunuh Emmanuel Poti itu siapa namanya? Abdullah siapa? Abdullah yang orang pemuda Ceknya itu ya. Ya Allah, Masya Allah. Atau seperti yang dilakukan oleh seorang pemuda yang menjadi pengawal pengadilan di India. Ketika itu dia ngawal dengan senjata, ada satu persidangan, jaksanya melecehkan Nabi, ditembak langsung. Pengawal pengadilan ini. Kemudian dia dieksekusi dan yang layak itu jutaan orang. Masya Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan harus kemudian diingat oleh kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhlah datang kepada kalian semua seorang nabi dari kalangan kalian yang terasa berat olehnya penderitaan, yang sangat menginginkan keselamatan dan akan sangat berbelas kasih kepada orang-orang mukmin. Ya Allah. Besok di Yaumul Qiyamah, Nabi kita itu adalah orang yang pertama kali menggerak-gerakkan pintu surga. Kemudian ditanya oleh malaikat penjaga surga,
Man, siapa? Saya Muhammad. Kata Nabi, saya Muhammad. Kemudian kata malaikat ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka kepada seorang pun sebelum Anda. Sebelum Anda. Manusia paling mulia. 5 dari ulul azmi yang paling mulia. Iya. Ini yang sekarang kita sedang bela. Dan Pak, insya Allah meskipun kita berada di sini, jauh dari Paris, kita juga akan mendapatkan pahalanya, insya Allah. Amin. Ikhwanuddin, saya teruskan dulu tentang bagaimana ars tadi itu. Ars. Yakut yang hamra, Masya Allah, yang namanya berlian di bumi ini, berlian merah, sebesar biji korma, atau mungkin sebesar biji salak. Kira-kira insya Allah tanpa cacat, bisa insya Allah ya, bisa kalau dijual itu untuk menghajikan kita semua haji plus, besar biji salak. Ini lebih gede daripada langit dan bumi ya Allah, arsnya Allah ini. Dan di samping kanannya adalah wasilah. Ya. Kemudian di atas ars ini adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Adin, al-kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Dan kursi ini lebih gede daripada arsnya. Perbandingannya sama. Seperti gelang ditaruh di gurun pasir lagi. Baru di atas kursi ini Allah meletakkan kakinya yang Rahman. Dan bagaimana tentang yang namanya tauhid al-asma wa sifat? Bagaimana sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang agung itu mentafsirkannya? Kita harus mentafsirkan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ngurangi, tidak boleh meniadakan, tidak boleh memaknakan yang berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh Allah. Misalnya contoh, Allah meletakkan kakinya yang Rahman, gak usah dibayangkan kayak kaki kita, tapi juga jangan dikatakan beda ya, dengan maksud yang sebenarnya. Gak ada kakinya itu. Bagaimana kita mengimani? Sebagaimana yang diajarkan oleh para masyayikh, para syekh yang ngerti agama, beliau pada mengatakan ya, tentang tauhid al-asma wa sifat ini, kita menafsirkannya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un, mari. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un alim. Nah, tidak menyerupai sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Ada orang sekarang mengatakan, gimana kalau ngajari anak-anak kita tentang Allah, kalau ditanya Allah itu gimana? Ya, kita bilang wallahu a'lam. Wajahnya ada, tapi bagaimananya wallahu a'lam. Jangan kemudian untuk memudahkan kemudian digambarkan. Gini aja ya, mohon maaf. Saya punya teman di Jogja itu namanya Mas Joko. Coba bayangkan bareng-bareng wajahnya, bisa persis enggak? Baru Joko yang ada di sana aja enggak bisa persis, apalagi Allah. Kita enggak akan bisa. Dan oleh karena itu, kenikmatan yang luar biasa ketika seseorang itu sudah menghuni surga, ada kenikmatan yang lain yang lebih istimewa lagi, yaitu melihat Allah. Ya, melihat Allah. Dan melihat Allah itu harus dengan tauhid. Ya, akidah yang benar. Termasuk akidah yang benar adalah bagaimana kita menempatkan makomnya Nabi di tempatnya sesuai dengan ilmu dan dalil. Ya, tidak boleh kemudian mengagungkan sebagaimana orang Nasoro mengagungkan Isa. Ya, itu biar kemudian diyakini benar oleh kita. Jadi, saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan,
Yang namanya tauhid itu harus betul-betul ada pada diri kita dan jangan sampai batal dengan pluralisme agama. Zaman sekarang ini di mana-mana katanya ada keberhasilan dengan doa bersama yang dipimpin oleh 5 pemuka agama dan diikuti oleh umat masing-masing. Kalau ada acara seperti itu, kita tidak boleh menghadiri. Ya, kenapa demikian? Kita lihat ya, kita uji materi. Ketika acara yang serupa ini digelar, kemudian yang pertama kali disuruh untuk membuka doa diberikan kepada kiai. Maka kiai ini akan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau doa yang lainnya. Wa qina adzabannar. Maka semua yang hadir pada mengatakan amin. Ya kan? Yang Muslim mengatakan amin. Yang Kristen, Buddha, Hindu mengatakan amin juga. Setelah selesai, kiai turun. Giliran yang kedua, biksu naik. Biksu itu kalau mau berdoa kepada sang Budanya, itu akan mukul satu bentuk bulat, apa itu namanya, kayak tempurung kelapa itu. Tok, petok, 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 tok, petok. Nah, muslimin bilang amin, katanya. Selainnya bilang amin. Ganti pastor, ganti pendeta, ganti pandita. Sekarang itu uji materi. Ketika kiai berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, muslimin bilang amin. Saat itu dia benar atau salah? Benar. Saat itu. Yang lainnya mengatakan amin, apa otomatis dia sudah menjadi Islam? Harus syahadat dulu. Ya. Nah, sekarang ganti. Biksu yang naik. Muslimin bilang amin, berdoa kepada selain Allah. Musyrik apa enggak? Kurang keras. Jadi siapa yang rugi? Batal syahadatnya enggak? Dan Allah itu enggak mau ditandingkan, enggak mau disaingi. Ya. Sekarang ini aja. Saya ambil suatu contoh ya. Kecil. Bapak-bapak pulang ke rumah masing-masing. Kemudian istrinya bilang, Mas, kamu ini gantengnya Masya Allah. Tapi masih kalah ganteng sama Bang Joni gitu, kira-kira marah enggak? Kalau kita boleh marah, kalau Allah enggak boleh marah. Atau kemudian misalnya mohon maaf ibu-ibu, suaminya pulang, kemudian mengatakan, Kek, kamu itu cantik tapi besok hari Selasa aku mau tukar kamu dengan Yayu. Boleh enggak? Mau enggak? Marah enggak? Kalau kamu boleh marah, kalau Allah enggak boleh. Allah itu ditandingkan berbeda dengan kita. Kalau ditandingkan, kita ini ditandingkan dengan sesama manusia. Belum pernah kita ini ditandingkan cakapnya, tingginya dengan hewan. Allah ditandingkan dengan, mohon maaf, pohon, binatang, manusia, benda, bahkan waliyadzubillah, kotoran. Dia itu, kalau ada sapi buang kotoran di tengah jalan, maka mobil-mobil di highway jalan raya ini nggak ada yang berani nabrak karena dianggap kotoran Tuhan. Kayak gitu Allah nggak nyediakan jahanam bagi siapa yang melakukan. Jadi saudara sekalian yang saya hormati,
yang saya muliakan. Jangan sampai kemudian kita mau terpilut apa yang disebut sebagai pluralisme agama. Jadi kalau nanti ada yang kemudian nawarin kepada kita, gimana kalau kita ini semua pada datang tempat-tempat di mana doa dilakukan oleh 5 pemuka agama. Jangan mau. Begitu datang dan tidak mengingkari kayak gitu. Ya. Karena orang itu kalau melihat kemungkaran dia tidak kemudian mengatakan atau dengan merubah dengan tangannya, atau kalau tidak dengan tangannya dengan lisannya, kalau tidak dengan lisannya dengan hatinya, maka dia disebut sebagai, mari tolong tirukan semua, mautul ahyai, mautul ahyai, bangkai hidup. Kalau dalam bahasa Jawa, batang urip. 2 disebut lagi Saitonu ahros. Lagi setan bisu. Dikatakan kayak gitu sama agama. Dikatakan setan aja cacat. Udah setan itu elek, dicacat lagi. Setan bisu. Yang ketiga, nggak punya iman meskipun sebesar biji debu, sebesar debu, nggak ada iman. Dan ini catatan yang nggak main-main oleh Raqibun Atidun. Ya, di dalam Quran kan disebut illa ladaihi raqibun atidun. Ada yang nyatet. Hati-hati. Dan nggak peduli, oh ini orang lemah, oh ini orang kuat, oh ini orang kendel, orang ini kaya, ini pejabat. Warning sudah disampaikan dari dulu sampai yaumul kiamah, nanti akan ada terus peringatan-peringatan itu disampaikan. Sedangkan kita adalah orang yang selalu kemudian setiap hari berjuang melawan godaan setan. Ya. Jadi kalau begitu, bagaimana pluralisme agama? Wajib ditolak enggak? Wajib. Nah di dalam Islam gimana? Ada yang namanya toleransi kah? Ada. Qul ya ayyuhal kafirun, teruskan. Teruskan lagi. Katakan, hai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kau juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Terakhirnya gimana? Lakum, mengucapkan lakum dinukum harus awalnya juga, lakum dinukum waliyadin harus awalnya juga harus diyakini. Jangan hanya yang terakhir aja ini. Tapi la a'budu ma ta'budu. Kemudian juga ada toleransi di dalam Islam. Lihat ini. Ya, la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Al-ayat. Enggak ada paksaan. Orang Islam enggak boleh memaksa orang lain masuk Islam. Tapi orang Islam juga jangan dipepet dengan dalih kau tidak menjadi seorang nasionalis kalau kau tidak meyakini pluralisme agama. Ini namanya mepet. Ya. Nah, gitu. Orang Islam tidak boleh maksa. Oh, kamu harus masuk Islam. Enggak, pedang kamu. Enggak. Tapi orang Islam juga enggak boleh dipepet loh. Untuk meyakini itu. Jikalau misalnya ada yang mengatakan, oh kamu ya, besok ikut pertemuan dan rangka untuk doa bersama ya, 5 agama. Haram hukumnya. Katakan gitu, haram hukumnya, saya enggak akan itu. Ono duite lho. Nah, ono panganane barang salah percuma. Ridho Allah harus kita utamakan. Ya. Ehwana nafidin.
Saya dikasih waktu cuma sampai 4:30. Ini saya akan akhiri dengan, kalau ada yang bilang semua agama sama, Anda cukup mengatakan 4 huruf saja. Ya. Kalau ada orang bilang semua agama benar, Anda cuma mengucapkan 4 huruf. Bel. Apa? Udah itu aja. Bilang bel, berani enggak? Ini demi agama kita. Di tauhid. Ya. Dan jangan sampai kemudian pluralisme agama ini bisa mempengaruhi anak dan keluarga kita sampai yaumul kiamah. Amin. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.